Interprofessional Education merupakan pelajar dari 2 atau lebih program studi di Universitas Udayana yang mempunyai kesempatan untuk belajar bersama untuk mengefektifkan kolaborasi dan memperbaiki kesehatan. Untuk kegiatan IPE di Universitas Udayana sendiri terdiri dari lecture, SKD bersama 7 program studi yang berbeda, serta plenum. Manfaat mengikuti pembelajaran Interprofessional Education. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi dengan profesi lain. Keterampilan komunikasi merupakan keterampilan dasar dari interprofessional collaboration. Informasi pada pasien harus terpadu dan tidak saling bertentangan. Komunikasi yang baik dengan pasien serta keluarganya akan menghindarkan pada komplain yang tidak perlu. Manfaat mengikuti pembelajaran Interprofessional Education yang kedua yaitu membangun rasa hormat dan penerimaan atas peran profesi lain. Interprofessional Education memberi pengalaman belajar tentang peran profesi lain dalam pelayanan kesehatan. IPE membuat mahasiswa dikondisikan untuk berpikir dengan menempatkan dirinya pada profesi lain. Dengan begitu, dapat menumbuhkan rasa hormat dan menghargai setiap profesi, dan juga dapat mengurangi stereotip yang mungkin ada tentang profesi lain. Manfaat mengikuti pembelajaran Interprofessional Education yang ketiga, membangun kerja tim dan kualitas pelayanan kesehatan. Mahasiswa dapat menambah pengetahuan mengenai patient safety, dinamika tim, dan perubahan perilaku pada pelayanan kesehatan. Program studi sarjana fisioterapi dan profesi fisioterapis adalah program pendidikan tinggi yang dirancang untuk melatih calon fisioterapis. Fisioterapi adalah suatu bentuk perawatan dan pelayanan kesehatan yang menggunakan metode fisik, seperti latihan terapeutik, manipulasi tubuh, dan modalitas fisik lainnya, untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi gerak tubuh. Program studi sarjana keperawatan dan pendidikan profesi nurse merupakan program studi yang mempersiapkan mahasiswanya dalam menjadi seorang perawat yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Pada program studi ini, kami diajarkan mengenai landasan teori keperawatan, penyusunan asuhan keperawatan, tindakan keperawatan bersifat rasional, serta kompetensi tambahan yaitu keperawatan pariwisata sehingga nantinya mampu bersaing secara regional, nasional, dan juga global. Program studi sarjana kedokteran gigi dan profesi dokter gigi adalah program studi yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi dokter gigi. Di sini kita belajar mengenai kesehatan oral manusia, mulai dari penanganannya, pengobatannya, hingga estetikanya. Selain belajar mengenai teori, kita juga ada kegiatan skills lab yang mendukung kompetensi kita dalam hal praktik. Psikologi adalah sebuah program studi yang berfokus pada manusia. Bagaimana tidak, pada program studi ini, kita akan mempelajari mental, pikiran, dan perilaku manusia itu sendiri. Pada program studi psikologi, selain mempelajari ilmu atau teori-teori, kita juga bisa lebih mengenal diri sendiri dan dilatih menjadi pendengar yang lebih baik tentunya. Banyak sekali hal menarik yang dipelajari pada program studi psikologi, seperti psikologi sosial, yang membahas bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Psikodiagnostik yang mempelajari bagaimana tes psikologi dilakukan, dan masih banyak hal menarik lagi yang akan dipelajari pada program studi psikologi. Program studi farmasi merupakan program studi yang fokus pembelajarannya tidak hanya pada obat-obatan. Seorang farmasis dapat menuangkan ilmunya dalam kepakaran klinis, bahan alam, teknologi, hingga analisis. Kami dituntut untuk memastikan keamanan obat, bahan makanan, minuman, hingga kosmetika. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu program studi yang berfokus pada promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat. Prodi ini juga mempelajari tentang kesehatan sosial, administrasi dan ekonomi, keselamatan kerja, dan biostatistik. Seorang kesmas juga dituntut untuk pintar public speaking agar masyarakat tidak salah menerima informasi dari kita. Sekian dan terima kasih.
Kedokteran umum merupakan salah satu program studi di bidang kesehatan yang mempelajari tentang pemeliharaan manusia, keseimbangan, pengobatan penyakit, dan juga pencegahannya. Kemudian kami dituntut untuk bisa memahami anatomi tubuh manusia hingga sel biologi dan molekuler. Kedokteran umum mempunyai alur pendidikan yang panjang untuk bisa menjadi dokter yang berkompeten. Interprofessional Education memberikan pengalaman yang luar biasa pada saya karena mengenalkan saya dengan kehidupan program studi kesehatan lainnya. Interprofessional Education menjadi wadah bekerja sama antar prodi kesehatan untuk bersinergi dan beradaptasi secara harmonis. Saya harap Interprofessional Education dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Jadi saya izin menyampaikan mengenai kesan saya selama mengikuti IPE. Jadi selama saya mengikuti IPE, saya mendapatkan pengalaman yang sangat mengesankan, di mana saya dapat mendengar berbagai pendapat dari berbagai sudut pandang yang tentunya antar prodi mengenai cara mereka atau peran mereka masing-masing dalam menangani suatu kasus. Serta dari IPE ini saya dapat melatih diri saya untuk lebih paham akan tanggung jawab saya nantinya sebagai tenaga kesehatan yang tentunya akan selalu berkolaborasi. Serta di IPE juga kita dilatih untuk bisa berkomunikasi secara efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyelesaikan suatu kasus. Melalui Interprofessional Education ini saya jadi bisa banyak belajar mengenai bagaimana cara untuk menanggapi dan juga menyelesaikan suatu kasus dengan cara berkolaborasi bersama teman-teman yang memiliki latar belakang studi dan juga sudut pandang yang berbeda.